Hikmah turunnya Al-Quran dengan segala keistimewaan ini seakan memberikan pesan kepada kita bahwa Al-Quran bukan kitab biasa. Bukan sekedar mu'jizatnya terletak pada bacaan yang dibacakan tanpa bosan. Ya, tidak hilang satu harakat pun, titik pun sampai saat ini setelah 15 abad dan sampai kapanpun tidak cukup sampai di situ. Tapi saking dahsyatnya fungsi Al-Quran dengan segala keistimewaan ini, Allah ingin memberikan pesan bahwa Al-Quran ditujukan untuk memberikan petunjuk. Fungsinya lebih dari sekedar bacaan, tapi jadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia yang hidup di bumi sampai kembali kepada Allah sejak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita temukan di Quran surah kedua ayat 185 dengan redaksi hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, sebagai pedoman hidup yang Allah turunkan untuk seluruh manusia. Di sini kemarin kita berhenti. Nah, sekarang persoalan besarnya adalah apa kaitan antara turunnya Al-Quran ini dengan satu malam yang sangat istimewa yang juga terjadi saat Ramadan. Jadi kalau di Al-Baqarah 185 disebutkan Al-Quran turun ya pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, demikian redaksi Al-Qurannya. Sedangkan di Quran surah ke-97, Quran surah 97, yaitu surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar. Menariknya teman-teman, ada isyarat bahwa di malam Ramadan ini pun ada satu malam yang istimewa. Di bulan Ramadan ini pun ada yang istimewa dan langsung pula dikaitkan dengan Al-Quran. Redaksi Al-Qurannya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dahsyatnya informasi yang disampaikan, kata Allah, Al-Quran itu inna anzalnahu, hu-nya kembali ke Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Tulisannya Lailatul Qadar seperti ini. Ya. Jadi di ayat 185 Al-Baqarah memberikan informasi Quran turun di bulan Ramadan. Baik, satu. Kemudian yang paling menarik, di Quran surah Al-Qadar surah 97 disebutkan turunnya Al-Quran ini selain tadi Ramadan juga memberikan satu informasi penting yang baru, bahwa di satu malam utama Ramadan, ya, yaitu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Nah, PR kita sekarang, apa korelasi turunan Al-Quran dengan malam Al-Qadar ini? Secara lebih jelas, kita turunkan apa malam Al-Qadar itu. Satu. Kemudian yang kedua, keistimewaan apa yang didapatkan di malam Al-Qadar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting kaitannya dengan Al-Quran, apa korelasi peran Al-Quran jika dikaitkan dengan malam Al-Qadar yang diinfokan di surah ke-97. Kita bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Satu, kata Allah. Ya, teruskan, langsung jawaban Qur'annya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam Al-Quran diturunkan ini, ya, di malam Al-Qadar itu, maka nilai malam itu sama dengan 1000 bulan lebih. Bahasa tegasnya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi tidak serupa. Lebih. Ya kan? Baik. Kalau kita konversi ini, 1000 ini, ke dalam hitungan kita, itu setidaknya ada 83 tahun kurang lebih. Jadi nilai satu malam itu nilainya, itu kurang lebih setidaknya 83 tahun. Anda bayangkan? Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu, bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar, dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran, pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya, 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi.
Di hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam, kali 10 lagi 100, sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3, tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Berapa pahala yang dikumpulkan? Allahu Akbar. Dan saya membayangkan bagaimana saat insya Allah, semoga Allah berkenan memberikan kita malam itu, anugerahnya kepada kita semua, saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar. Taubat dia. Dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya. 0. Kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal. Baru pun menyebut nama Allah. Senang dia. La ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat. Sesuai ajalnya. Allahu Akbar. Dosanya kosong. Punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah. Di penghujung wafatnya, husnul khatimah dalam keadaan yang sangat indah. Anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu hanya didapatkan kualifikasi ini, ya keutamaan ini hanya didapatkan satu kali terjadinya satu kali saja terjadinya di satu malam Ramadan saja. Dan malam inilah yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sehingga disebutkan di Quran surah Ad-Dukhan itu. Ya, bukan Dukhan yang kemarin rame. Ya. Surah Ad-Dukhan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian. Di surah yang ke-44. Surah 44 di halaman 496. Di ayat yang ketiga. Teman-teman, Allah sebutkan, langsung disebutkan dengan kalimat fi lailatim mubarakah. Kalau orang dapat malam itu penuh dengan keberkahan. Nilai kebaikan bertambah karena dapat berkah dari Al-Quran tadi. Baik, itu kalau ada orang bertanya, apa keistimewaan malam Al-Qadar? Allah langsung jelaskan. Kemudian kata Allah, malaikat turun. Semua pada saat itu. Tanazzalul malaikat. Waruh, bahkan Jibril ikut turun. Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai Nabi Muhammad SAW wafat, selesai tugas menurunkan wahyunya. Tapi malaikat Jibril setahun sekali turun ke bumi. Ya, karena keagungan Al-Quran dan keagungan malam Al-Qadar itu turun ke bumi, menyertai hamba-hamba yang ibadah. Ya, sampai saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak oleh malaikat, sehingga suara-suara bising jadi redup, angin-angin jadi berhenti, sehingga terbaca suasana alam jadi teduh, nikmat. Dan ini bahasa Al-Qur'annya diungkapkan dengan kalimat salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Malam Al-Qadar.